Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offroader, rekan-rekan subscriber masih berada di channel offroader pinggiran. Hari ini saya pengen mereview proses pembuatan loker belakang yang kita buat mirip dengan flat height milik Jimny Bonggol Besar FG841. Saya terinspirasi dengan loker belakang yang modelnya flat head, namun kami kurang yakin dengan kekuatannya. Bisa kita lihat contoh flat head yang asli ini. Flat head ini ternyata tidak kuat, ini pecah ini. Nah, karena selama ini saya sudah mendapati dua flat head milik dua teman saya yang pecah, ini salah satu contohnya. Kemudian saya pengen membuat seperti flat head ini, tapi kelemahannya flat head ini kan berarti di sini kelemahannya ada di tempat splin atau ini yang as rodanya nanti kan ada di sini. Ini kelemahannya di sini karena ini besinya, materinya yang kurang kuat. Maka kita akan menggunakan aslinya, ini seperti ini. Bisa dilihat. Nanti kita akan buat persis dengan flat head tadi, namun ininya, materinya kita gunakan yang orisinil. Ini adalah dari SGP, dan rekan-rekan perlu tahu ini istilahnya adalah Bang Waru. Bang Waru ini untuk Jimny 841 Bonggol Besar ukurannya sama atau mirip dengan Suzuki Carry. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti satu persatu. Pertama adalah kita membuat ring dari pipa seamless. Nanti buat dua. Ring ini nantinya akan dipasang di atas gigi Bang Waru. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita merangkai gigi Bang Waru yang sudah kita siapkan. Kita masukkan. Ini gigi Bang Waru yang bekas yang sudah kita potong menjadi 4 dan berbentuk persegi. Kemudian kita masukkan ring asli dan kita masukkan ke dalam. Dicoba dulu, pastikan tidak ada masalah. Selanjutnya ini adalah ring yang terbuat dari pipa seamless tadi. Kita taruh di atasnya. Selanjutnya besi yang kotak. Kemudian pengunci, pipa pengunci kita masukkan. Setelah itu kita angkat, kita uji coba, kita masukkan ke dalam as roda. Pastikan sepan, tidak ada masalah. Setelah itu yang pengunci kecil kita masukkan dua-duanya. Setelah benar-benar sepan dan aman, maka akan dilakukan pengelasan. Jadi ini dilas dengan ininya, dilas langsung tempat-tempat. Oke. Setelah selesai dilas, maka kita turunkan, kemudian satu persatu kunci kita buka dan hasil las kita keluarkan. Selanjutnya kita cek dan periksa, kemudian bekas las kita bersihkan.
proses selanjutnya adalah kita melakukan pengelasan di sebelah samping. Tadi setelah dilepas, kemudian kita rangkai seperti awal tadi, baik kembang waru, pasang ring, dan hasil pengelasan tadi kita pasang lagi. Selanjutnya pasak atau pipa pengungsi kita pasang. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada saat pengelasan, pipa atau pasak ini harus dalam keadaan terpasang, karena dalam pengelasan terjadi pemuaian besi. Tentunya kalau tidak dipasang, nanti ketika masang tidak bisa. Setelah selesai pengelasan, maka loker kita buka, pasak kita tekan dan terlepas. Setelah terlepas, mari kita cek. Ini sudah mulai membentuk. Kita bersihkan dulu dari kotoran lasnya. Ya, silahkan perhatikan. Kemudian nanti itu kita akan bentuk membulat. Nah, muter itu kita kasih lilitan las. Langkah selanjutnya adalah ini ada gigi kembang waru kecil yang sudah kita potong dua sisi. Kemudian setelah itu kita pasang di pasak. 4 titik kita pasang semua. Selanjutnya nanti kita bagian yang kami tunjuk jari ini kita las agar kuat. Setelah semua di titik las, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah ini kita lakukan penguatan. Langkahnya adalah ini, kita siapkan baskom atau panci yang kita taruh batu untuk menempatkan loker mirip flathead ini. Setelah terpasang atau ditempatkan dengan aman, setelah itu bagian main las kita pasang. Selanjutnya kita menyiapkan air dan kita masukkan ke dalam panci, kira-kira hampir rata-rata batu. Setelah air tertuang, selanjutnya kita siapkan oli bekas. Kemudian kita masukkan kira-kira hampir menutupi material loker. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena sudah terbukti pengelasan di dalam kubangan air bercampur oli bekas akan menghasilkan material yang kuat. Setelah itu kita lakukan pengelasan. Setelah pengelasan selesai, maka biarkan material tetap berada di kubangan air bercampur oli sampai dingin. Setelah itu, setelah dingin, kita balik dan kita lakukan pengelasan kembali. Setelah dingin, maka loker kita angkat dari kubangan air bercampur oli. Kemudian
loker kita bersihkan, selanjutnya kita rapikan dengan gerinda. Setelah flathead jadi, pasak kita lepas. Nah, ini sudah terlepas yang panjang. Untuk pembuatan loker mirip flathead sudah selesai. Sekarang kita cek hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini mulai dari tempat as roda ini kita tetap menggunakan yang orisinil, jadi lebih kuat. Kemudian ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Silahkan diperhatikan di dalam ini. Jadi tempat pertemuannya lubang ini tetap aman pada saat pengelasan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan flathead yang asli, ini yang kita perbandingan dengan aslinya. Untuk yang asli sudah rusak ini. Kemudian rekan-rekan, pada saat pembuatan loker flathead ini, bahan yang kita gunakan adalah menggunakan bahan bekas, yaitu milik kendaraan Suzuki Carry. Selanjutnya bahan yang asli dari Bongo 841 masih utuh, jadi sewaktu-waktu kita kembalikan nanti bisa dipasang secara normal, tidak mengurangi orisinilnya. Keuntungan kita membuat loker mirip flathead ini adalah yang pertama, ini terbuat dari bahan orisinil, jadi potensi kerusakan di tempat as ini kecil. Kemudian terbuat dari bahan-bahan yang sangat murah karena kita memanfaatkan barang bekas. Ketiga, teknologinya kita bisa meniru dengan flathead asli, namun lebih kuat. Harapan kami, video ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan dan menginspirasi untuk membuatnya. Kemudian setelah ini kami akan tambahkan video pemasangan flathead di tempolong dan juga testimoni mobil Jimny yang sudah dipasang flathead seperti ini, bagaimana kekuatannya ketika berada atau sedang ngetrek di tanjakan. Selanjutnya, untuk mengapresiasi dan mendukung channel Offroader Pinggiran, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Offroader. Dan coba dikocak lagi, Pak. Nah, tidak ada kocak, jadi ini span.